penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia, diperlukan keseragaman nilai-nilai dasar ASN, sehingga pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden Republik Indonesia menunjukkan core value ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, dengan employer branding, bangga melayani bangsa. Mari kita simak implementasi core value berakhlak, kaitannya dengan tugas dan jabatan sebagai seorang peneliti dari beberapa peneliti hebat di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Baik, terkait pertanyaan core value ASN berakhlak, Pak, bagaimana core value ini diterapkan di bawah kedeputian Bapak? Sebagai contoh, kalau di tempat saya mungkin ya sebagai Direktorat Evaluasi Kebijakan Riset Teknologi dan Inovasi, tentunya kita menerapkan semua ya, baik dari orientasi pelayanan, termasuk kan kita mengevaluasi pelayanan itu di dalam ya, melakukan evaluasi kebijakan yang ada di BRI maupun yang nasional, tentunya kita berhubungan dengan pihak lain. Nah, kita berorientasi pelayanan tentunya menerapkan pelayanan sebaik mungkin terhadap stakeholder yang ada di kita. Kemudian di akuntabilitas juga begitu, di kompetensi sebagai direktorat yang menangani evaluasi kebijakan riset yang terus berkembang, tentunya selalu kita menerapkan kepada staf untuk meningkatkan kompetensi di bidangnya. Demikian juga dengan harmonis, loyal, dan itu saya kira nggak tahu apakah diperlukan satu persatu, tapi memang kita menerapkan semua core value dari berakhlak ini. Kira-kira tantangan yang pernah dilalui, Pak? Tantangannya adalah bahwa BRIN kan integrasi dari berbagai institusi litbang yang ada di Indonesia ya, dari 5 LPNK plus dari kementerian. Tantangannya selalu bagaimana kita mengintegrasikan di situ apa ya, beradaptasi untuk setiap periset yang berbeda latar belakang untuk bisa beradaptasi terhadap tujuan dibentuknya BRIN. Dengan perbedaan itu, tantangan yang ini adalah dari berbagai perbedaan itu kita bersama-sama bersatu membentuk satu ekosistem riset inovasi yang sangat baik untuk meningkatkan riset dan inovasi di Indonesia. Saya kira itu salah satu tantangan yang terus kita coba challenge untuk kita atasi, kita menjadi satu BRIN dari berbagai latar belakang yang berbeda. Kemudian yang terakhir mungkin harapan, pesan, dan motivasi dari Pak Dudi Iskandar untuk para CPNS BRIN 2024. Nah, untuk para CPNS, tentunya CPNS beda ya, sekarang S3 semua ya. Iya. Nah, bagaimana menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia yang memang harus BRIN adalah salah satu-satunya badan riset yang ada di Indonesia yang harus juga mendukung Indonesia Emas di 2045, yaitu Indonesia yang maju, terutama perekonomiannya berbasis iptek. Nah, tentunya dukungan para CPNS yang baru masuk ini dalam berbagai bidang tentunya ya, di bidang riset harus mampu meningkatkan kompetensinya, yang bersaing dengan riset-riset yang ada di luar, kemudian harus segera beradaptasi untuk beradaptasi dengan BRIN secepat mungkin, kemudian beradaptasi dalam mengembangkan riset dan inovasi, terutama inovasi ya, yang diperlukan untuk kemajuan Indonesia berbasis iptek. Mungkin 2 hal selainnya memang berorientasi kolaboratif, tentunya harus memperkuat kolaborasi, kemudian loyal, akuntabel itu merupakan hal yang harus ditaati ya, diikuti oleh semua ASN. Tapi sebagai badan riset artinya 2 hal mungkin ya, tingkatkan kompetensi dan adaptasi untuk menghasilkan inovasi terbaik yang bisa dilakukan untuk Indonesia. Selamat siang Prof, saya ingin bertanya, bagaimana pandangan Profesor mengenai core value ASN berakhlak yang saat ini diterapkan? Ya, tentu kita sesuai dengan konteks. Konteks dalam hal ini, kita sebagai seorang peneliti yang pertama berakhlak itu berorientasi pada pelayanan. Kita harus tahu bahwa kita punya tugas untuk memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Itu tugas kita, sehingga kita harus melayani masyarakat. Masyarakat punya permasalahan, nah kita menyajikan atau kita melakukan riset yang dapat memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Artinya kita melayani masyarakat. Kemudian yang kedua itu adalah akuntabel. Sekecil apapun anggaran yang kita gunakan itu adalah anggaran negara yang notabene berasal dari masyarakat juga gitu, sehingga kita harus bisa mempertanggungjawabkan anggaran itu. Akuntabel artinya apapun yang kita lakukan itu kita dapat mempertanggungjawabkannya. Kemudian K itu kompeten. Nah, kita peneliti dari awal memang sudah dipatok atau harus memenuhi beberapa kriteria terkait dengan kompetensi kita. Salah satunya adalah kita pendidikan minimal kan harus S3, sehingga dengan pendidikan ini diharapkan kita memang benar-benar orang yang kompeten untuk melakukan tugas kita, dalam artian kita melakukan riset sesuai dengan pakaian kita masing-masing. Kemudian H itu terkait dengan harmonis. Kita harus bisa menjaga hubungan harmonis baik terhadap sesama periset, kemudian terhadap atasan, kemudian termasuk juga kita dalam hidup bermasyarakat. Dan dalam bermasyarakat itu kita harus menjaga hubungan harmonis, jangan sampai
kita ketika di kantor hubungan sesama rekan kerja itu bagus, akan tetapi di masyarakat kita dikenal sebagai orang yang tidak bersosialisasi atau tidak peduli dengan kepentingan yang ada di masyarakat sekitar. Itu kemudian L, loyalitas. Tentu kita sama-sama tahu bahwa loyalitas kita harus menunjukkan kita ini adalah representasi lembaga atau institusi yang dimana kita bekerja, sehingga dimanapun kita berada kita harus bisa menjaga marwah dari institusi kita. Jangan sampai kemudian ketika kita mendengar berita-berita miring di masyarakat terkait dengan institusi kita, kemudian kita justru membumbui atau kita memperburuk citra dari institusi kita, sehingga kita dianggap tidak loyal terhadap institusi di mana kita berada. Karena ya sesuai dengan pepatah, kalau kalau kita menjelek-jelekan institusi kita, sebenarnya pada hakikatnya kita menjelekkan diri kita sendiri. Itu terkait dengan loyalitas. Kemudian yang berikutnya A, itu adaptif. Kita diharapkan bisa beradaptasi, kita bisa menempatkan diri di mana kita berada. Ketika dalam kondisi kan dalam hidup ini kita tidak selalu dalam kondisi yang baik-baik saja. Ada hal-hal di mana suatu saat nanti kita pada suatu kondisi yang mungkin menjadi dilema, sehingga kita harus bisa menempatkan diri kita sebaik-baiknya. Jangan kita menjadi pemecah belah kerukunan, kemudian jangan sampai kita menunjukkan hal-hal yang justru kontraproduktif dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Dan yang terakhir K, yaitu kolaboratif. Kita sebagai peneliti tidak mungkin untuk melakukan penelitian itu sendiri saja. Tidak mungkin, walaupun kita sudah S3, sudah profesor, sudah setiap hari belajar seperti itu, tidak mungkin kita untuk menguasai segala hal secara mendalam. Kita butuh rekan kerja, kita butuh partner. Nah, tentunya suatu permasalahan itu bisa diatasi dengan kerjasama lintas sektoral ataupun lintas program, sehingga dengan semangat kolaboratif ini diharapkan hasil riset kita akan lebih baik. Terima kasih Prof atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini saya sudah bersama Ibu Dr. Tini Agustini Kusmawati, SSI MMS. Kalau misalnya kita berbicara mengenai tadi ketujuh core value ASN ini, kalau sekarang nih yang paling sulit untuk diterapkan itu sebetulnya yang mana sih, Bu? Kalau menurut saya pribadi, dan saya melihat mungkin dari beberapa situasi yang ada saat ini, adaptif merupakan agak sedikit sulit diterapkan. Kenapa? Karena kita lihat bahwa perubahan teknologi itu demikian cepat, sehingga menuntut kita untuk bisa menyesuaikan dengan situasi yang berubah dengan cepat pula, ya. Dan juga adanya isu internasional yang berdampak pula pada kegiatan penelitian dan memaksa semua pihak untuk bisa beradaptasi terhadap situasi yang baru tersebut. Dan kalau situasinya itu kelihatannya perubahannya itu lambat, mungkin kita adaptasi cukup mudah. Tapi dengan perubahan yang begitu cepat, maka adaptasinya sedikit sulit. Kenapa? Karena kita butuh waktu, tidak lagi berjalan, tapi kita harus berlari dengan demikian. Begitu mungkin jawabannya, ya. Ya, baik-baik. Menarik ya, Bu ya. Terutama untuk yang muda-muda juga ya, gitu ya. Mungkin kita harus bisa, istilahnya menghadapi tantangan zaman ya, gitu. Kalau kita bisa beradaptasi, mungkin insya Allah ke depannya juga akan lebih mudah ya menjalani semua tantangan tersebut. Oke, baik Bu. Ini sangat menarik sekali ya Bu diskusinya. Tapi karena keterbatasan waktu, mungkin saya harus sudahi dulu interview dengan Ibu hari ini. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Semoga apa yang sudah Ibu ceritakan barusan dapat menjadi bekal ilmu bagi kami CPNS BRIN agar dapat menumbuhkan dan menerapkan nilai-nilai berakhlak untuk mengerjakan pekerjaan kami sebagai ASN. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu ya. Saya izin live ya. Terima kasih Bu. Dari ketiga narasumber yang telah diwawancara, dapat kita ambil kesimpulan bahwa setiap ASN harus menerapkan core value berakhlak, yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif untuk menguatkan budaya kerja ASN yang profesional dalam melayani masyarakat. Dari ketujuh nilai ini, adaptif merupakan nilai yang paling sulit diterapkan oleh ASN pada saat ini karena perkembangan teknologi yang semakin cepat, sehingga menuntut para ASN untuk terus mampu menyesuaikan diri dengan situasi di era disrupsi untuk menghadapi tantangan baru. Sekian podcast ASN Berakhlak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.